Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never... Halo, selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Lia, mahasiswa Prodik 2018 yang hari ini akan membuka acara ini. Hari ini kita sudah sampai di WSSC yang ke-21. Jadi WSSC atau Weekend Sharing Session Club ini adalah kegiatan yang digagas oleh Prof. Reni, terima kasih Prof, sejak 23 Juni 2020. Jadi kegiatan ini dilaksanakan rutin setiap akhir pekan dengan tujuan supaya kami mahasiswa-mahasiswa profesi dan juga para alumni dapat saling berbagi ilmu nih, dapat saling belajar sehingga tetap menambah wawasan di luar kegiatan kuliah ataupun kegiatan sehari-hari sebagai psikolog praktek begitu. Nah, untuk hari ini saya izin untuk menyampaikan terlebih dahulu rundown sebelum nanti kita berkenalan dengan pembicara kita.
Jadi rundown untuk hari ini sampai 10:10 saya akan share screen has stop. Saya coba lagi. Tertutup ya. Mohon maaf sebentar. Jadi nanti sampai 10:10 akan ada pembukaan terlebih dahulu. Kemudian nanti ada perkenalan. Maaf belum muncul ya. Nah, ini dia. Akan ada perkenalan pembicara sekilas sampai 10:15, kemudian nanti 10:15 hingga pukul 11 akan ada paparan materi dari Ibu Dani. Kemudian 11 sampai 12 1 jam kita isi dengan diskusi dan tanya jawab, dan sekitar pukul 12 kita selesai dan kita tutup dengan foto bersama. Nah, di sini saya juga ingin mengingatkan beberapa rules. Pertama, kami meminta untuk peserta merename nama akunnya dengan nama panggilan dalam kurung peminatan dan angkatan. Misalnya contohnya kalau saya Lia dalam kurung Prodik 2018. Kemudian selama pembicara menjelaskan, kami meminta peserta untuk menjaga agar senantiasa mute supaya tidak mengganggu pemaparan materi. Kemudian jika teman-teman, rekan-rekan ada pertanyaan dapat ditulis di kolom chat atau bisa juga ditanyakan langsung saat sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk peserta hari ini akan mendapatkan sertifikat setelah mengisi link daftar hadir. Link daftar hadir ini akan di-share pada saat sesi diskusi dan tanya jawab. Nah, pada akhir acara nanti materi akan di-upload di link G Drive dan dokumentasinya juga akan di-upload di Instagram dan YouTube. Oke, baik, demikian untuk rundown hari ini. Nah, saya izin memperkenalkan pembicara kita hari ini. Oke. Nah, ini pembicaranya dengan Ibu Tri Iswardani Sadatun atau biasa disapa dengan Ibu Dani ya, Ibu ya? Iya, boleh. Dengan Ibu Dani, beliau adalah psikolog klinis, psikoterapis. Kepakaran beliau adalah di pemulihan trauma dan adiksi. Beliau saat ini menjabat sebagai dosen, konsultan, dan juga trainer. Untuk pendidikan beliau, beliau lulus dari psikologi UI di tahun 1984. Kemudian melanjutkan pasca sarjana di perkembangan di tahun 95. Nah, 2006 sampai 2012 beliau mengambil sertifikasi terapis sebagai trainer dan konsultan terapi EMDR Institute Germany. EMDR itu eye movement dan lain-lain itu ya. Iya. Eye movement desensitization and reprocessing. Iya, betul. Kemudian, nah ini yang menarik dari Bu Dani nih, sepertinya suka berpetualang ya Bu ya. Tahun 75 beliau lulus pendidikan penerbangan. Jadi beliau punya license untuk commercial pilot ya Bu Dani ya. Iya. Sudah sempat kemana saja nih Bu Dani? Jalan-jalan. Ya. Jalan-jalan di luar angkasa, dari atas ya, dari awan. Kemudian untuk riwayat pekerjaan, beliau menjabat sebagai konsultan sejak tahun 2017 di BNPT, kemudian sempat juga di BNN, dan juga di Puskris Psikologi UI. Mungkin saya highlight beberapa ya, Bu Dani ya. Nah, untuk 2020 sampai 2024, Bu Dani ini menjabat sebagai President of EMDR Asia Organization. Mungkin Bu Dani boleh cerita sedikit sekilas tentang EMDR ini, Bu Dani? Ya, EMDR itu satu jenis terapi ya, psikoterapi. Organisasinya sedunia gitu, seluruh dunia ada. Ditemukan pertama kalinya di Amerika oleh Francine Shapiro, baru saja meninggal bulan Juli yang lalu, tahun 2019 maksudnya. Lalu dibuatlah karena berkembang pesat gitu. Jadi di Amerika ada organisasinya, di Eropa ada organisasinya, di Asia, di Afrika semua ada organisasinya, dan ada ribuan gitu ya. Namanya terapis EMDR tuh banyak. Dan kebetulan saya sendiri itu mengambil peran menginisiasi pembentukan EMDR Asia. Tentunya Indonesia sudah ya. Jadi kalau Anda adalah EMDR terapis boleh bergabung dalam organisasi EMDR Indonesia. Lalu antara negara-negara di Asia kita berkumpul juga menjadi EMDR Asia Association. Dan saya waktu itu kebetulan tahun 2010
kita menginisiasi terbentuknya EMDR Asia pertama kali conference-nya itu di Bali tahun 2010 Oh, gitu ya. 2010. Lalu kebetulan yang menjadi presiden ketika itu partner saya berdua dengan India, dia memegang presiden EMDR Asia yang pertama. Lalu saya tuh orangnya nggak suka jadi yang pertama, maksudnya saya senangnya di belakang layar gitu ya, ngumpet, akhirnya masuklah dari MDR Singapura sebagai ketua, cuma satu periode, lalu setelah ini saya udah nggak bisa mengelak lagi, saya harus pegang, ya udah oke lah sekarang gitu ya, Mulai 2020 barusan kemarin dilantik sampai 4 tahun ke depan. 2024 ya gitu. Ya kerjaannya apa? Kerjaannya menjamin pendidikan EMDR itu di Asia baik, terus memberikan bantuan pada daerah-daerah yang mengalami bencana, mengirimkan terapis yang bisa melakukan pekerjaan di sana gitu ya, membantu orang-orang yang trauma gitu, atau melalui gangguan psikologis di seluruh Asia itu coverage saya gitu. Oleh sebab itu bekerjanya juga di humanitarian movement, bekerja sama dengan humanitarian movement seluruh dunia gitu. Ada rapat-rapatnya, ada kemana kita mesti memberikan bantuan, kemana mencari uang gitu. Nah, itulah kerjaan saya sekali. kalau ini di luar fakultas. Di luar fakultas, betul. Ya. Oke. Nah, kemudian juga sekilas untuk afiliasi, beliau sekarang menjadi anggota HIMSI dan juga asosiasi. Oh, ketua HIMSI Jaya, ketua 1 HIMSI Jaya, betul. Ketua 1 HIMSI Jaya. Kemudian juga di Asosiasi Psikologi Kesehatan Indonesia, ada APPNI, IPKI, LPI. Kemudian untuk publikasi beliau yang terbaru di tahun 2020 ada Psychosocial Support on Education in Emergencies Post Lombok Earthquake 2018. Itu bencana lah. Tuh, nah ini kemudian penelitian beliau dari 2019 sampai 2011 dapat dilihat juga di sini. Nah, oke. Nah, hari ini Bu Dani ini akan membawakan judul sesinya adalah Self-care di masa pandemi, kaji informasi, kelola emosi, dan kembangkan sumber daya pribadi. Nah, hari ini kita akan dipandu oleh Prof. Reni Akbar Hawadi. Beliau adalah Ketua Guru Besar Fakultas Psikologi UI dan juga anggota Dewan Guru Besar di UI. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan untuk Prof. Reni, silakan Prof. Ya, baik, terima kasih Lia. Wah, keren sekali ini Bu Dani. Alhamdulillah. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Ibu Bapak, Mas Mbak, sejawat yang saya hormati. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah ketemu lagi di hari Sabtu tanggal 7 November 2020. Ini Mbak Dani, yang dari sering kita kerap panggil Mbak Dani, itu salah satu psikolog idola saya. Pokoknya saya kagumi karena benar-benar Mbak Dani ini mewakili sosok anak berbakat ya. Jadi juga anti mainstream. Karena kegiatan-kegiatannya coba ya. Tadi punya license jadi pilot ya, untuk yang private maupun komersial ya, Bu Dani ya. Terus kemudian juga menangani kasus narkoba, melatih sipir-sipir penjara. Jadi sipir penjara mana yang di Indonesia yang nggak pernah dilatih oleh Bu Dani. Kemudian masalah kebencanaan. Terus IMDR. Kita nggak ngerti lagi masalah IMDR ini, ya. Terus masalah terorisme. Jadi macam-macam. Sebenarnya ada satu yang nggak disebut oleh Lia, bahwa Bu Dani ini pernah di FKUI. Saya pernah jadi mahasiswa FKUI nggak sih? Enggak pernah. Bapak saya yang guru besar FKUI. Iya, pasti. Jadi ayah sebagai guru besar di FKUI. Oh, tadi saya kira pernah jadi juga pernah di FKUI, temannya Ida ya, enggak ya? Oke, terus kemudian tadi kan menyukai para layang ya, tadi udah ya. Layang. Terus kemudian terbang layang. Sekarang terbang motor sih sebetulnya engine. Mulainya dari glider, mulainya dari terbang yang bikin sempat sendiri itu loh, aeromodeling, bikin sendiri SMP. Habis itu terbang layang, terbang pakai pesawat yang nggak pakai motor. Lama-lama sama instruktur sana, ini ngapain sih ada anak perempuan mainan kayak gituan, sini diajakin terbang di pesawat penarik.
ya ikut-ikut aja gitu kan. Lama-lama kamu mau belajar terbang, mau, diajakin terbang lagi. Terus lama-lama belajar pilot-pilot AURI itu bilang kamu mau belajar terbang pakai pesawat bermotor, mau. Jadi SMA itu jam 4 pagi saya udah berangkat dari rumah, jemput Pondok Cabe. instrukturnya. Iya, jam 5 sampai di Pondok Cabe, lalu saya terbang 1 jam baru sekolah SMA. Wah, keren Gitu. banget Ya, itu. seminggu 3 kali kayak gitu, terus sampai akhirnya lulus dapat license AURI ya. Kalau license AURI masih hidup. Setelah itu baru melanjutkan ambil CPL-nya di Amerika gitu. Jadi kalau boleh dibilang saya itu beruntung. Belajar terbang itu nggak keluarin uang sampai ya, kecuali yang ke Amerika ya. Sampai saya dapat license di Indonesia. Karena instrukturnya nggak pengen ngajarin saya. Bayangin tuh, mereka datang dari hal yang jauh-jauh gitu ya. Anak perempuan ini jarang banget jadi nih. kalau saya lulus, saya bisa terbang solo pakai pesawat tertentu, bisa diajarin aerobatik, bisa diajarin apa bisa. Mereka bangga sekali gitu. Jadi ini murid saya. Jadi saya yang untung gitu. Ya mau gitu. Ya. Jadi terakhir kapan terbang ya Bu Dani? Tahun 2000-an lah, udah lama sih. Ya, waktu muda sekali ya. Banyak keberuntungan. Jadi kalau itu juga tentang EMDR juga saya tidak mengeluarkan uang. Untuk sekolahnya lama sekali, berapa kali mondar-mandir ke Jerman, itu karena proyek. Karena saya bikin tsunami ya. Karena tsunami saya bikin proposalnya itu antara lain capacity building, di mana ada pendidikan. Tapi saya dididik, proposalnya kenapa dari HIMSI ya? Sebetulnya dari pribadi, tapi karena saya tidak bisa, nggak boleh dari pribadi, harus ada organisasi yang megang. Saya minta ke Puskris waktu itu, tidak sanggup. Akhirnya kemana ya? Saya punya organisasi oleh HIMSI. Ya, tempat saya bernaung kan HIMSI. Kayaknya besar ya itu ya dapatnya ya. Berapa Pertama M tuh? kali tahun 2006 cuma 7 miliar sih. Cuma, gila 7 M. 2009 12 miliar, terus 2012 21 miliar. Tapi proyeknya jadi besar, bukan Aceh saja, tetapi Southeast Asia. Jadi meliputi Thailand, Kamboja, Myanmar, Vietnam, dan saya karena udah dididik untuk untuk belajar sebagai trainer, maka saya bertanggung jawab untuk mentrain anak-orang di daerah itu gitu. Termasuk di Indonesia banyak teman-teman yang mendapatkan pendidikan juga dengan janji bahwa dia harus mengajar lagi sama orang tanpa. Jadi itu jadi pintu masuk ya untuk jadi presiden IMDR ya di Asia ya. Iya. Terus ini disertasinya bagaimana? Apa judulnya juga berkaitan dengan itu enggak? Bencana. Tentang addiction itu. Itu karena addiction karena itu karena cinta pertama ya. Kasus dan cinta pertama. Karena menurut saya yang paling penting sekarang itu ya. Jadi banyak yang ada pergeseran dalam teori, dalam pendekatan. Jadi saya pikir itu yang mesti dibantu lah gitu karena sebetulnya cita-citanya saya hanya pengen bikin buku aja kok, enggak kepengen disertasi. Pengen bikin buku itu aja. Kalau dilihat tadi publikasi Bu Dani, penelitian tuh indeksnya tinggi banget itu. Mudah-mudahan Bu Dani cepat selesai. Ini ada promotornya Bu Wina, ada Bu selamat Wina. pagi. Ya. Ada ini sahabat saya Bu Tutin. Tutin terima kasih sudah datang. Ada Bu Puji. Terus kemudian ada Bu Puji, sejawat saya di bidang studi. Terus Pak Budiman Sanusi. Ya, Om Boy ya. Dan ini mahasiswa semua tadi memang nawaitunya ini Bu Dani tiap Sabtu ini tadinya hanya mahasiswa dan alumni prodik. Bagus, ya hebat. Nah, namun kemudian dengan makin banyaknya topik-topik yang menarik dan ternyata hebat-hebat di luar sana banyak sekali ya yang kita nggak ngerti dan kita bisa belajar dari sini. Tiap Sabtu saya jadi belajar lagi gitu. Iya, cuman sebentar ya, tapi nambah ilmu ya. Ya 2 jam tapi itu benar-benar luar biasa. Baik Bu Dani, silakan. Ini satu lagi nih yang tertarik nih ya, belajar ini ya, punya energi prana dan reiki segala ya. Iya, reiki. Itu model untuk ke tsunami waktu itu ya. Sebetulnya prana. Kok tahu sih, Ren? Saya nggak nulis. Zaman sekarang bisa dilihat di mana-mana, bisa kelihatan. Oh gitu. Monggo Bu Dani. Prana, iya. Oke, baik. Jadi selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih kehadirannya. Saya rasanya nih senang juga sih ketemu teman-teman lama, ada Tuti ya, udah lama banget nggak ketemu si cantik itu ya, dan semua adik-adik mahasiswa saya apresiasi bahwa Anda masih punya energi untuk belajar ekstra. Juga Bu Wina yang sebetulnya promotor saya, maaf ya Bu, saya sekali nggak ngerjain disertasi dulu. Maaf ya Bu. Lagi baru dicolek sama Prof Reni, jadi saya ya oke lah gitu, main-main dulu ke sini.
Baik, sebetulnya yang mau saya sampaikan ini ya dari beberapa diskusi dengan Prof. Reni, apa ya yang disampaikan? Saya bilang ini deh dalam kaitannya dengan kesehatan mental aja deh, karena kita baru saja selesai merayakan World Mental Health Day, yaitu 10 Oktober. Jadi di situ kalau ingat rame-rame kita bikin gambar, posting segala macam tentang kesehatan mental. Nah, saya pikir itu momen ya kenapa? Ini kita semua kan berada di komunitas psikologi ya, Prof ya. Ya. Jadi saya berharap bahwa komunitas psikologi ini kalau ketemu harusnya dia bisa do something gitu untuk creating awareness tentang mental health. Makanya saya memberikan sebetulnya di sini semacam amunisi buat teman-teman yang mau nanti ada permintaan walaupun baru prodi ya, jadi S2. Saya kebetulan mengajar mata kuliah pelatihan untuk KLA. Saya minta mereka melakukan juga pelatihan-pelatihan secara online pada orang lain. Dan mereka sudah sah kan, mereka udah S1 gitu. Apalagi kalau mereka adalah anggota himpunan psikologi. Jadi kita sebagai anggota organisasi profesi melindungi anggota kita, walaupun dia S1 gitu ya. Dia mau bikin seminar, kita bisa kasih bendera. Oke, dia adalah anggota saya. Nggak mungkin dia ngomong ngaco. Karena di belakang dia ada orang-orang yang melindungi gitu ya. Nah, saya berharap dari pertemuan ini walaupun cuma sedikit pesertanya ya, tetapi jadikanlah ini satu modal untuk nanti kalau diminta bicara atau diminta untuk mengisi acara, boleh dipakai ini materinya ya. Jadi sebagai modal untuk menyampaikan ya, mempromosikan kesehatan mental gitu. Baik. Oke, saya mulai saja ya. Oke, kita izin share ya, Prof. Saya izin share. Ini sebetulnya yang disampaikan ini adalah tagline dari Hari Kesehatan Mental Sedunia ya, yang digagas oleh belum ya. Sebentar ini kok nggak mau. Sebentar, ini kita mulai dari sini. Apakah sudah terlihat, Lia? Sudah ya, oke. Jadi judul yang diambil ini sebetulnya merupakan tagline HIMSI Jaya untuk merayakan World Mental Health Day. Ya, jadi siapapun yang anggota HIMSI Jaya mestinya harus mempromosikan ini kepada masyarakat umum. Ya, lah kenapa kok sekarang ini masyarakat umum kok ketemu sama psikolog-psikolog kok ngomongnya ini? Ya ini maksudnya buat senjata, maksudnya buat amunisi. Kalau ditanya ini loh yang dimaksud oleh kami gitu ya. Jadi di sini kami memberikan penjelasan ya, sebetulnya lebih kepada psikoedukasi bagi masyarakat, apa itu kesehatan mental dan sekaligus teknik-tekniknya gitu ya, untuk menjaga kesehatan mental. Oke, pada sampai nanti kira-kira 1 jam dari sekarang kita akan bicara sedikit tentang dampak pandemi pada individu, terus masalah kesehatan mental yang terkait pandemi berdasarkan apa yang sudah kami kerjakan bersama-sama dengan Satgas COVID-19 HIMSI Jaya dan Ikatan Psikolog Klinis, di mana beberapa dari yang hadir di sini juga merupakan anggota Satgas gitu ya. Nanti saya kasih hasilnya, outputnya. Lalu strategi mengatasinya bagaimana yang diusulkan, lalu keluarlah ini ide kami bahwa 3K aja deh sebenarnya udah cukup ya untuk mengatasi dampak dari pandemi. Bentar saya mute sebentar ya Bu Dani ya. Iya. Jadi ya silakan Bu. Oke, bahwa 3K itu kalau misalnya 3M itu apa? Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak gitu kan. Nah, kalau di kesehatan mental apa? 3K deh gitu ya. 3 juga apa itu? Kaji informasi, kelola informasi dan kembangan sumber daya pribadi. Ini nanti kita akan bicara lebih lanjut. Tapi sebelumnya saya akan segera membahas tentang dampak pandemi pada individu. Karena ini merupakan krisis global ya. Jadi semuanya tidak ada terkecuali semua manusia di muka bumi ini juga mengalaminya. Sehingga ini kan sesuatu yang menakutkan ya, tiba-tiba kok kita bahaya dengan kena penyakit gitu, dan kita lihat di TV, di berita bahwa ternyata ini deadly disease gitu ya, virus gitu ini ya, sehingga sebagai manusia normal pasti kita yang teraktivasi adalah survival mode. Gimana supaya saya selamat gitu ya. Orang kalau survival mode kan antara hidup dan mati kan. Ya, rasa takut ya, dari mulai cemas, takut, teror gitu ya. Itu mau tidak mau survival mode kita on gitu ya, ke
ke-trigger untuk teraktivasi gitu. Walaupun yang tadinya udah aman, tentram dan damai, pasti lah danger gitu ya, warningnya bunyi gitu, ada bell gitu ya, langsung switch tuh survival mode gitu ya. Itu yang normal aja begitu, apalagi memang dari tadinya memang sudah ada trauma yang kejadian yang menakutkan, pasti dia lebih lagi gitu, lebih ketakutan lagi daripada yang lain, daripada yang sehat ya. Kita mengalami ketidakpastian, sistem eksternal semua berubah, pemerintah, ekonomi, ya kita dulunya santai-santai aja, habis beras aja ke supermarket itu kita belanja ini. Sekarang nggak lagi, habis aduh gimana ya, pengen sayur ini aduh gimana ya, udah nggak bisa langsung pergi ke supermarket, kita cari mana ya aplikasi yang bisa nganterin sayuran tapi segar, tapi nggak mahal misalnya gitu ya. Baik, nah itu kita terjadi semua ketidakpastian, ada perubahan sistem eksternal sehingga semua berubah, sehingga mau tidak mau ini menimbulkan stres. Kita juga kehilangan rasa aman, ketidakpercayaan pada sistem yang selama ini berlaku. Akibatnya orang-orang yang stres itu yang adanya apa? Marah gitu ya. Semuanya ada kena sasaran. Pemerintah lah salah, inilah salah gitu ya. Protes lah. Terus ya lihat aja buruh kemarin demo itu antara lain juga karena kita udah kehilangan rasa aman ya. Dalam tidak keadaan COVID aja kita bisa mudah terpicu, apalagi sekarang ada danger yang lebih daripada itu. Ya, karena ada ketidakpercayaan muncul gitu. Perubahan rutinitas sehari-hari ya. Biasanya kalau kita pagi-pagi udah selesai sholat, udah siap, udah mandi, udah sarapan, mau kerja. Sekarang kan enggak. Tapi gimana? Apakah mentang-mentang kita nggak kerja kita nggak mandi? Kan enggak kan? Ya, ada rutinitas sehari-hari juga berubah. Mula-mula, aduh masih pengen dandan, iya gitu. Sekarang udah nggak lagi. Tapi apa memang karena itu kita jadi kemana-mana santai aja, nggak mandi, pakai dasteran dulu gitu ya, walaupun kita mesti ngajar. Enggak kan, kita harus bikin sistem sendiri. Kalau nggak ada sistem pribadi, kita kan kacau. Udah kita nggak pergi inilah, nggak usah mandi, nggak usah ini, makan nanti suka-sukanya gitu. Nggak bisa. Begitu sistem di luar rusak, eksternal sistem rusak, kita harus segera menciptakan sistem yang di internal. Kita bikin rutin baru. Oke, yang biasanya pagi-pagi nggak pernah sarapan, karena nggak sempat waktu. Sekarang nggak ada alasan. Sehingga hidupnya lebih tertata kan, makannya jamnya lebih tetap gitu ya. Mungkin banyak sekarang orang yang bilang sama saya, pasien-pasien saya di klinik bilang gini, Bu, sekarang saya masih aktif sih, tapi sekarang alhamdulillah ya ada pandemi, hidup saya, kegiatan saya nih sekarang antara sholat dan sholat, dia bilang gitu. Wah bagus dong Pak. Iya, jadi yang pasti itu sholatnya nggak boleh keganggu. Di antara waktu sholat saya isi dengan kegiatan-kegiatan pekerjaan saya. Ternyata bisa loh Bu, dia bilang gitu. Oke, good gitu ya. Kembali orang menata ya ke arah yang lebih baik kalau bisa gitu ya. Terus ini segi positifnya ya. Lalu perubahan perubahan work from home, school from home itu orang kehilangan akses sebetulnya. Anak-anak kehilangan teman bermain. Orang-orang bekerja di kantor biasanya mungkin kerjanya ya iya sih buat dapat gaji, buat mengaktualisasikan diri, tapi selain itu mereka kan juga dapat social network-nya di kantor kan. Ada yang pulang dari kantor dia nongkrong dulu gitu. Dia dapat support dari sistem itu. Dengan work from home dan nggak boleh ketemu orang, apa yang terjadi? Cut off semuanya. Ya, jadi terjadi perubahan. Perubahannya adalah yang di rumah bekerja, ya ada keluarga yang adanya pandemi bikin lebih rukun gitu. Ada yang malah jadi lebih konflik gitu. Ya, jadi isunya tuh either dia too close atau too far. Too far masalah, too close juga masalah gitu. Ya, apalagi yang rumahnya kecil gitu. Bayangkan aja dia lagi gitu, nggak bisa kemana-mana. Ya, sebetulnya banyak sekali sehingga itu menimbulkan stres, agresivitas, tindak kekerasan. Kalau contoh di mana Cina, setelah pandemi berakhir, dia banyak sekali kasus perceraian. Ya, lalu di Amerika banyak sekali kasus pelecehan seksual, kekerasan pada anak di dalam rumah selama pandemi gitu ya. Ini angkanya ada di laporan CDC. Ya, terus ada lagi perubahan. Dulu kalau orang jadi dokter bangga kan ya, jadi perawat. Oh dia ini dihormatin orang. Sekarang jadi dokter dimusuhin gitu. Saya ngalamin anak saya dokter. Dia pada saat lagi gawat-gawatnya itu dia bilang, Mama saya nggak mau tinggal di rumah, saya mau kos aja gitu ya, deket rumah sakit. Saya nggak mau nularin Mama. Dia juga masih paranoid mungkin kan. Apa yang terjadi? Susah sekali cari kos-kosan, ditolak. Akhirnya dia dapat adalah pemiliknya adalah dokter gitu ya, dokter yang udah pensiun dan punya kos-kosan, baru dia boleh di situ gitu ya. Terus orang yang kerja di rumah sakit dijauhin, banyak sekali perawat-perawat yang nggak boleh masuk ke kontrakannya gara-gara dia kerja di rumah sakit.
perubahan. Sehingga ini punya ini nakes ya. ini punya permasalahan sendiri. Kemarin ini beberapa sebulan yang lalu kalau nggak salah saya memberikan ceramah juga buat webinar juga buat nakes di RSCM. Bayangin berapa ratus orang itu. Dan juga di rumah sakit atlet. Karena mereka semua pada stres. Gimana mengatasinya? Mereka mengalami burnout, fatigue, ya, secondary trauma, banyak sekali yang mereka rasakan. Jadi paparan stressor ini panjang ya. Padahal manusia itu didesain harusnya hanya mampu short term stress. Tapi yang dialami sama mereka adalah long term stress. Kita ini semua long term stress. Kalau nggak pandai-pandai jebol semua gitu ya. Baik, masalah kesehatan mental apa yang muncul? Masalah yang terpendam muncul ke permukaan. Ya, yang psikosomatis itu langsung banyak sekali. Pasien kita banyak sekali tanya sama Mbak Indri itu. Ya, layanan gratis kita itu kebanjiran klien ya pada saat bulan Maret sampai terakhir bulan apa ya Mbak ya, Juli, Agustus itu masih banyak sekali yang minta pelayanan ya, banyak kan psikosomatis. Lalu kondisi yang memicu ingatan traumatik, terutama yang berkaitan dengan rasa takut, ini muncul. Jadi ya kalau untuk ahli trauma ini sebetulnya gampang banget. Kita nggak usah bikin intervensi apa-apa, permasalahan orang sekarang. Dulunya kan kita mesti ada eksplorasi kemungkinan teradanya traumatic experience di belakang dia, previous life-nya dia. Sekarang nggak, keluar sendiri, dur. Ya kenapa? Mereka semua mengalami keadaan yang sangat tertekan, depres gitu ya, sehingga ketakutan, kesedihan itu muncul ke permukaan tanpa bisa dikendalikan. Ya, kita tinggal ambilin aja. Oh iya ada traumanya gitu. Ya. Terus yang sakit jiwa itu kehilangan akses untuk berobat. Bayangkan nggak di rumah sakit itu ya, yang di rumah sakit jiwa putus obat dia. Ya, dia nggak berani ke rumah sakit. Ya, di rumah sakit juga beberapa dilarang untuk datang gitu. Gimana nih coba? Terus dia datangnya ke psikolog, padahal dia minum obat rutin. Kita repot kan? Mau nggak mau kan dia harus ke puskesmas kan? Di puskesmas dilayanin gitu. Ya, atau di rumah sakit jiwa. Jadi di daerah banyak sekali yang jadi orang tuanya tadinya udah nyaman, anaknya ada di pesantren atau di rumah sakit, tiba-tiba di rumah sakit dipulangin lalu mereka, aduh gimana saya nggak biasa nanganin anak berkebutuhan khusus juga begitu. Biasanya dia pergi ke sekolah ditangani sama guru. Tiba-tiba sekarang sekolahnya tutup, ibunya yang mesti nanganin anaknya. Cuma berapa jam aja stresnya minta ampun. Padahal guru tuh nanganin 6-8 jam di sekolah gitu ya. Orang tuanya santai. Sekarang mau nggak mau itu jadi beban guru, jadi beban orang tua ya. Orang-orang yang gangguan jiwa juga begitu. Dari pesantren anak-anak pada dipulangin. Dari Lido pun banyak yang dipulangin. Terus gimana jaganya dia supaya nggak relapse segala macam ya? Kalau nggak butuh amat dirawat, mereka biasanya dipulangin ke rumah, menjadi tanggung jawab masing-masing keluarga gitu. Ini creating stress yang harus bahasa di sekolah, di rumah tangga. Sehingga apa yang terjadi? Perasaan tidak berdaya memicu helplessness. Jadi orang yang datang dengan tidak berdaya, depressed mood-nya gitu ya, atau agresivitas ya, terpicu oleh kondisi ini. Ketidakberdayaan. Ini yang kita peroleh dari 723 klien yang ditangani oleh Satgas Covid HIMSI dan IPK Jakarta. Paling banyak adalah psikosomatis, GERD, ya, asma, terus migrain, itu banyak sekali ini ya. Ada berapa? Saya nggak hitung persennya, cuma paling banyak ini. Yang kedua anxiety, cemas apa? Cemas terpapar, cemas keluarganya ketularan, cemas ya macam-macam. Ya, selain cemas karena kesehatannya, ada juga karena financial. Gimana nih anak-anak kos gitu. Aduh saya nggak dapat lagi beasiswanya, diberhenti ini gimana? Hubungin PA-nya, Bu, kayaknya saya nggak dapat nih gini. Wah itu juga mulai ya cemasnya macam-macam jadi. Tapi di sini ada cemas yang dicampur dengan depresi, ada cemas yang dicampur dengan PTSD gitu ya. Cemasnya itu hanya satu simptom dari underlying problems ya, pre-existing problem yang di bawahnya. Biasanya ada traumatic experience, di atasnya ada on top ada anxiety, ada depression gitu. Ada health issue dan ini semua yang keluar ini masalahnya ini ya. Terakhir belum kita tambahkan lagi ini sampai April aja ya, mestinya kalau sampai Agustus tambah lagi nih ya Mbak Indri. Oke. Tapi kita lihat di sini psikosomatis cukup besar. Jadi terutama bapak-bapak ini, kalau bapak-bapak stres dia nggak bilang stres, dia bilangnya saya sakit kepala, saya ada diare, saya GERD gitu ya. Karena apa? Kayaknya nggak tahu ya kalau bapak-bapak itu kalau ngomongin dia punya masalah kok agak gengsi gitu ya. Ya nggak Pak Budiman? Ya,
Mungkin gitu ya. Jadi lebih ke munculnya psikosomatis. Setelah dihadapin, ternyata di bawah psikosomatisnya itu adalah masalah psikologis gitu ya. Nah, mutis ya jenuh. Kalau anak remaja kebanyakan jenuh, anak-anak ya jenuh, bosen, ya, sekolah gitu-gitu aja. Nah, kalau lihat masalahnya itu sebanyak begitu, kita mulai dari mana ya? Kita harus ngatur strategi. Yang udah jelas nih zaman udah berubah. Apakah kan bisa kembali seperti dulu? Rasanya nggak mungkin. Kita jalan terus ya, nggak mungkin balik seperti dulu lagi, nggak mungkin. Kita mau tidak mau harus melakukan adaptasi. Ya, kan ada juga perubahan itu mengarah ke yang baik. Coba ibu-ibu sekarang dilihat di lemarinya, bajunya kebanyakan kan gitu. Keluarin, sedekahin gitu ya. Sepatu banyak banget nggak dipakai-pakai, keluarin, berarti kebanyakan. Ya, kita banyak hal-hal yang sebetulnya saat ini adalah momen yang baik sekali untuk melakukan apa namanya introspeksi, untuk lihat menata diri. Sebetulnya yang saya perluin apa sih dalam hidup gitu. Yang lain gimana, yang nggak kelebihan untuk kasih ke orang. Sebetulnya gitu ya. Jadi sekarang di mana-mana orang yang sadar akhirnya membuat sistem internal, jadi membangun sistem internal, dia menjadi orang-orang yang generous. Coba iseng-iseng browsing deh, conference ya, webinar-webinar di internasional itu banyak sekali yang dijual dengan harga sangat murah ya. Jadi ini kesempatan untuk belajar. Asal tahan aja meleknya, karena di sana pagi, di sini malam kan. Ya, banyak sekali. Orang yang kasih materi cuma-cuma itu banyak sekali. Karena mereka pikir buat apa ya? Saya juga udah nggak perlu lagi, udah cukup. Toh saya punya kelebihan juga, saya nggak pernah kemana-mana. Biasanya spending saya untuk traveling. Sekarang saya nggak bisa traveling. Ternyata pakai online bisa. Jadi uangnya kemana? Sedekah kemana-mana. Ini lebih banyak sekali orang sedekah juga sebetulnya. Kalau mau kita lihat baiknya gitu ya. Anyway, perlunya adaptasi atas perubahan situasi ini perlu, it's a must gitu. Karena ini mendadak. Karena yang dipersepsi sebagai bahaya, dan kita harusnya mencari peluang untuk menyelamatkan diri, menemukan jati diri, self discovery, dan mencapai pemulihan diri. Ya, kalau toh kita punya unek-unek, punya traumatic experience ya, punya pikiran jahat atau hatinya nggak bersih, saat inilah kita waktunya untuk bersih-bersih gitu ya, sehingga kita tahu siapa diri kita sebenarnya pada momen-momen sekarang ini gitu, pada saat melakukan adaptasi. Ini yang dinamakan recentering, pusatkan perhatian ke dalam diri, internal, bebenah diri di dalam, lalu sense of control jangan sampai hilang. Mentang-mentang sistem eksternal rusak tidak berarti kita tidak bisa mengendalikan. Bikin sistem kontrol yang kita yang buat dan jalankan itu, sehingga kita tetap menjalankan hidup dengan expectancy yang jelas gitu, ada harapan gitu. Bisa diramalkan, predictability, dan kita trust dengan kehidupan kita sendiri, karena kita yang bikin ya sistemnya. Kita percaya pada diri sendiri. Terus apa? Kita mau tidak mau harus belajar melakukan stabilisasi fisik, karena kita goncang ya, karena pandemi ini kita chaos, goncang, maka mau tidak mau kita semua harus belajar melakukan stabilisasi fisik, emosi, kognitif, sosial, spiritual. Ya tadi itu yang saya bilang, orang yang cuma sholatnya tadinya diseret-seret, sekarang dia, oh enggak, ternyata ini tonggak saya sekarang kegiatannya hanya sholat ke sholat, Bu. Wah, alhamdulillah bagus sekali Pak, gitu ya. Ya benar ya Bu, gitu gini, tapi rasanya enak saya gitu. Teratur hidup saya, makan saya teratur, tidur saya teratur. Kayak bisa sholat malam gitu, gara-gara saya atur kegiatan saya seperti itu katanya gitu ya. Personal awakening, ini pemberdayaan diri. Kalau kita merenung ya, ini juga bisa dianggap sebagai golden moment. Kita mau melakukan perbaikan di bagian yang mana gitu ya. Terus sehingga kita mulai reorientasi ke kehidupan sehari-hari, kita adjust ke kehidupan yang baru gitu ya. Ya. Oke, berkaitan dengan Hari Kesehatan Mental Sedunia, ini memang mereka khusus, dia bilang semua orang pada dasarnya harus melakukan usaha mati-matian untuk kesadaran akan pentingnya program-program kesehatan mental katanya gitu ya. Jadi mereka mencanangkan kalau tahun lalu ada yang hidup dengan schizofren, ada yang depresi, ada yang tentang PFA. Jadi tiap tahun tuh WHO itu bikin tagline berbeda-beda. Tahun ini dia juga berbeda ya tagline-nya, tapi dia mencanangkan bahwa mari mulai tahun ini kita creating awareness pada masyarakat umum tentang pentingnya mental health ya. Kenapa? Sekarang sedang
dunia sedang diserang habis-habisan dengan physical health gitu ya. Tapi ternyata physical health itu tidak bisa sembuh begitu kalau mentalnya tidak healthy gitu ya. Mereka harus sadarin itu juga. Jadi mulailah dia sadar bahwa kita menyadarkan pada orang bahwa menjaga dan meningkatkan kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik. Salah satu psikoedukasi yang saya ajarkan kepada teman-teman di Satgas adalah kita bilang gini sama klien yang datang dengan kecemasan. Oke, baik Bu, Ibu jadi merasa takut, perasaan cemas dan jantung sering berdebar. Oke, ya. Ibu kalau jantung, kalau Ibu stres ya, itu wajar ya. Bahwasanya ada pandemi ini Ibu stres dan berdebar-debar jantungnya. Tetapi kalau itu berlangsung terus-menerus, maka hal ini tidak begitu baik buat daya tahan tubuh Ibu gitu. Kenapa? Karena energi yang Ibu dapat dari tidur, dari makanan ya, itu semua terpakai untuk menenangkan emosi yang bergejolak. Karena emosi yang bergejolak itu efeknya ke badan, ke tubuh. Ibu jantungnya lebih banyak berdebar-debar gitu ya, otot lebih tegang, itu kan mesti dinetralkan. Netralkannya pakai apa? Pakai energi gitu ya. Akhirnya energi yang terkumpul itu dipakainya untuk meredakan emosi Ibu aja gitu. Sedangkan ya saat ini yang sedang diperlukan adalah energi itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas. Ya, oh gitu ya, oh gitu ya. Iya, jadi Ibu mau nggak? Jadi nomor satu kita tenang dulu. Kalau udah tenang, jadi energi yang kita dapat kita bisa bagi-bagi untuk imunitas, iya, buat mengatasi stres di badan, iya gitu. Ya udah, dari situ kita belajarin tentang stabilisasi emosi. Ya, dan Mbak Indri barangkali tahu ya, nggak ada yang nggak turun gitu level ininya, level stresnya setelah kita lakukan intervensi ya, Mbak Indri ya. Jadi semuanya turun. Dari kita pakai ukuran subjective unit of disturbance ya. Subjective unit of disturbance itu kita bilang seberapa mengganggunya kondisi Ibu saat ini dari 0 sampai 10, di mana 0 Ibu tidak terganggu, netral, 10 itu sangat terganggu. Harus dia nyebutkan 6, 7, 5 gitu ya. Kita lakukan stabilisasi emosi, kita bicara sama dia, kasih psikoedukasi stabilisasi emosi, lalu terakhirnya lagi, oke, sekarang Ibu rasanya gimana? Oke, udah kita ada ya cara, ada protokolnya kalau mau belajar boleh. Terus berapa mengganggunya saat ini? Itu rata-rata turun minimal 2 poin. Lumayan kan gitu. Dengan ketemu sama psikolognya sekali cuma 45 menit udah turun. Ya. Gitu. Dan itu semua sebetulnya tanggung jawab masing-masing orang gitu. Kalau kesehatan fisik juga tanggung jawab kita, mental juga gitu. Jangan nyalain orang kalau kita moodnya rusak gitu. Itu tanggung jawab kita sendiri-sendiri. Ingat bahwa stres itu hubungannya ke disease ya. Ada satu pengarang yang saya favorit banget namanya Gabor Mate. Dia nulis When the Body Says No. Dia melihat ada body and mind unity, bahwa semua penyakit itu bisa ditelusuri bagaimana stress response seseorang gitu, modelnya dia, defense mekanisme dia, sehingga apa yang terganggu di dalam dirinya dia, yang lemah apanya, itu bisa kelihatan dari stress response masing-masing orang gitu ya. Ini kita lihat. Satu lagi Bessel van der Kolk, dia bilang tentang your body keep the score. Jadi kadang-kadang dia bilang kadang-kadang kita punya sakit yang kalau udah dibawa ke dokter nggak ada buktinya nih sakit ini di ronsen ini nggak ada. Kenapa? Ternyata mungkin ini memori dari emosi yang tertinggal di tubuh gitu. Dan itu ada polanya, ada adanya. Makanya penjelasannya sekarang melepaskannya gimana? Mau tidak mau terapi-terapi kita harus menyertakan body works. Olahraga, yoga, ya itu semuanya kita pakai sekarang. Nggak ada penyembuhan cuma satu. Zaman sekarang ini penyembuhan holistik. Gitu. Ya, ini dia tagline-nya. Mental health for all, greater investment, greater access. Ya, jadi kita harus menginvestasi. Kalau untuk kesehatan kita bayar BPJS, betul, kita mampu, kita bayar, kita bisa nabung, kita bayar asuransi. Nah, kalau buat kesehatan mental gimana gitu? Investasinya apa? Istirahat, lifestyle bagus gitu kan sebetulnya. Investasi kita dalam kesehatan mental itu juga harus kalau awareness-nya udah muncul, maka kita akan mau investasi. Rekreasi, liburan itu juga investasi uang ya. Tapi untuk kesehatan mental juga perlu gitu ya. Ya sekali-sekali kita memanjakan diri. Walaupun orang yang suka masak, sekali-sekali kita masak pesan gitu ya, sebenarnya juga itu kan kesehatan mental juga. Sebenarnya kamu dimanja. Biasa
kalau ibu-ibu ke salon apa kemana sebenarnya kan dia surfing orang. Tapi begitu dia duduk gitu ya, diladenin, dipijetin, di ini sebenarnya apa? Ya sekali-sekali saya ngerasain diurusin orang itu kan ada rasa self care sebetulnya ya. Dia nggak bisa melakukan sendiri, orang lain suruh melakukan caring terhadap dia. Coba tanyain ibu-ibu gimana rasanya kalau ke salon dulu ya, ke krimba, ditolongin, diladenin gitu. Itu kan yang senang apa? Bukan kepalanya yang senang dipijetin, tapi hatinya itu yang senang. Makanan batin ini yang sekarang kita perlu pikirin gitu kan. Oke, sekarang ini kita ada di mana dalam pandemi ini pertama kali ada gelombang 1 ya, jumlah penderita dan korban naik, ada gelombang 2 berkurangnya layanan kesehatan bagi penderita non COVID. Sudah terasa kan rumah sakit ini banyak yang tidak menerima pasien karena takut dan pasiennya juga nggak berani datang gitu ya. Dokternya juga terbatas. Ini yang orang yang sakit beneran gimana cara ke rumah sakitnya? Takut-takut gitu. Yang ketiga, dampak dari terhentinya layanan dari kelompok marginal dan penderita penyakit kronis. Di sini udah mulai rumah sakit penuh dan lain-lain. Terus nanti ada gelombang 4, dampak psikologisnya ya, masalah kesehatan burnout. Sekarang antri pasien orang-orang yang sudah terpapar dan sudah dinyatakan negatif. Terus dia tetap mau pelayanan psikologi. Kenapa? Dampaknya masih ada gitu. Dia masih ketakutannya masih ngunci ya, perasaan tercekamnya tuh masih ada. Nah, itu tugas teman-teman adik-adik mahasiswa juga untuk bantu kalau ketemu pasien seperti itu. Ya, bagaimana meredakannya dia. Ya, warning sistemnya masih bunyi ya. Ada kan bunyi tuh kalau bell warning system danger. Udah saya udah diberesin badannya, udah oke, udah dikasih obat, udah kuat badannya. Tapi ini sensornya nih sensitif, dikit-dikit bunyi gitu kan. Masih ketakutan lagi, balik lagi. Itulah kerjaan kita panjang ya. Even sampai nanti berapa tahun ke depan ini kita masih harus bekerja double effort gitu ya. Nah, coba diperiksa teman-teman sekalian semua. Kita sekarang berada di lingkungan yang mana? Apakah Anda di lowest risk, apa moderate risk, higher risk, atau highest risk? Yang mana coba? Ya, saya di rumah, tapi seminggu 2 kali saya praktek ke rumah sakit. Itu apa jadinya? Ada risiko juga kan? Makanya rutin swab test. Ya, itu konsekuensinya. Harganya mahal emang kalau sering keluar itu. Dikit-dikit swab gitu. Apakah kita juga sering melakukan outdoor activities? Apa jenisnya? Ya, bawa jalan-jalan keluar anjing atau jogging, bersepeda gitu ya. Ini moderate ya, gimana pun juga kita udah keluar rumah. High risk, kita maunya sih kumpul sama keluarga, piknik gitu ya, tapi pada tempat-tempat itu ini juga satu anak kecil misalnya, mana bisa diajarin kamu jangan deket-deket sama orang gitu ya, pakai masker dia risih dia buka gitu kan. Nah, atau highest risk, kita datang ke nonton atau ke tempat-tempat restoran yang tertutup gitu ya, ini highest risk. Kita di mana nih posisinya? Ya, nah kalau lihat dari sini kita bisa bilang sama pasien, Bapak ada di mana? Ada di sini. Oke, terus kita lihat ketakutannya dia masuk akal apa enggak. Ya, ada yang di sini dia, tapi dia paranoid, kecemasannya tinggi banget, padahal dia nggak ada resikonya. Kita lihat, mungkin dia punya masalah lain nih, sehingga kecemasan yang sebetulnya sedikit dia banyak. Berarti sebelumnya udah ada nih masalahnya kan gitu kan. Kalau ada yang di sini highest risk, tapi dia bilang enggak, dia biasa aja gitu. Malahan dia kadang pakai, kadang nggak, semua dia. Wah, something is wrong. Berarti kognitifnya nggak jalan nih gitu. Dia kemana-mana emotional decision. Kayak pada saat itu ada ART pada pulang lebaran kan. Wah, pokoknya saya mau pulang. Ada satu kasus ya, ada satu asrama polisi. Satu asrama berapa ratus itu kena semuanya, banyak sekali. Terus dilakukan isolasi, semuanya diobatin di dalam. Sebagian panik, dia nggak mau, dia panik dan histeris. Saya mau pulang kampung. Dia udah nggak bisa diajak ngomong, ya. Kenapa? Dia bilang, kalaupun saya mati, saya mau matinya dekat keluarga. Gitu pikirannya. Jadi itu udah nggak bisa diajakin ngomong. Kenapa? Pada saat orang yang stres yang amat sangat, kognitif sistemnya shut down. Dia nggak bisa mikir, nggak nyambung gitu ya pikirannya. Dia shortcut aja. Ya, ada stimulus langsung respons. Makanya dia dibilangin kayak apapun nggak mau. Ya. Kita bisa lihat orang-orang yang ignorance ini kadang-kadang dia di higher risk, tapi
perilakunya santai banget ya, ini bahaya. Mungkin dia kognitifnya nggak jalan, dia tipe ya ignorance terus ya masih bodoh gitu ya. Gimana nanti pasrah ya kalau umur udah di tangan Tuhan gitu, tapi dia udah nggak mau protection ya. Udah yang penting dia udah nggak kuat deh mikirnya. Udah too much buat dia, bikin stres. Nah, ini yang kita pasang kemarin ya, Bu Reni juga bikin, saya cari gambarnya Bu Reni hilang. Ya. Jadi apa yang kita lakukan adalah oke, kita investasi kesehatan mental. Apa investasinya? Kita kasih ini teknik self care ini sebagai investasi untuk masyarakat gitu ya. Kita ajak masyarakat, yuk invest yuk, belajar yuk 3K yuk gitu. Pelajari yuk gitu. Akses layanan, memperluas ketersediaan layanan psikologi. Gimana yang kita lakukan? Mendidik telekonseling sebanyak-banyaknya. Ya, sampai sekarang udah ada kali 1.000 pesertanya telekonseling ya. Seluruh Indonesia udah pada kebagian ya, Mbak Kasatgas deh. Kita udah berapa 16 angkatan kalau nggak salah belajar tentang telepsikologi, telekonseling ya. Bahkan universitas juga udah belajar, UGM belajar khusus, Atmajaya belajar khusus tentang telekonseling, telesupervision gitu ya. Semuanya tetap bisa berjalan, tetapi udah ada tuh yang mikirin APA itu udah mulai dengan telepsikologi udah lama, 10 tahun yang lalu. Kita belum pakai gitu. Tapi sekarang suka nggak suka, siap nggak siap, kita harus, makanya kita pelajari itu. Di HIMSI belum ada aturan etikanya gimana melakukan telekonseling. Nggak ada gitu ya. Ada sebetulnya ketat ya, tapi kita belum punya. HIMSI belum menetapkan, sedang digodok. Terus gimana? Kita nggak pakai aturan? Enggak dong, kita pakai yang ada. Nah, dengan kita ikut latihan-latihan bersama, webinar-webinar tentang telekonseling, telepsikologi, telesupervision, teleterapi, kita paling nggak tahu bagaimana kita harus menjaga kualitas. Karena kode etik ada di situ ya untuk kontrol. Ya, bagi teman-teman yang mau memperluas kompetensinya boleh belajar tentang telepsikologi. Baik, meningkatkan awareness pentingnya kesehatan mental, itu kan message-nya tadi kata WHO. Oke, kita bilang kesehatan mental merupakan tanggung jawab pribadi. Setuju? Ya setuju lah gitu. Tapi masalahnya orang nggak aware. Anak-anak SD, SMP, SMA tak aware nggak bahwa kesehatan mental itu tanggung jawab dia? Enggak. Yang dia aware adalah kalau kamu lupa makan, kamu lapar, itu tanggung jawab kamu. Kamu sakit, ya udah ya. Nah, lagi batuk-batuk makan es, nanti kalau kamu batuk ya dia tahu itu tanggung jawab dia. Ya udah dibilangin mama, tapi saya tetap ini makan es gitu ya, minum dingin atau makan gula gitu ya, kebanyakan. Jadi saya batuk deh. Dia tahu ini salah saya sendiri gitu deh. Makan kebanyakan sambal, udah dibilangin nih, itu dia tahu tanggung jawab dia sendiri. Tapi kalau kesehatan mental nggak tahu anak-anak itu gitu ya. Anak-anak kecil dia belum tahu bahwa mengendalikan emosi, membuat dirinya happy itu tanggung jawab dia. Banyak anak-anak kalau ditanya itu sampai level SMA kelas 1, dia merasa bahwa kebahagiaan dia adalah tanggung jawab orang tua. Mama sih gitu, jadi aku nggak gini deh. Mama sih kayak gitu. Papa, makanya kenapa aku dilarang gini-gini. Nah gitu. Itu tandanya apa? Kesejahteraan mental dia, well-being-nya dia pikir tanggung jawab orang. Ini tugas kita lah dari komunitas psikologi mengingatkan bahwa hey, kesehatan mental, kebahagiaan kamu adalah tanggung jawab kamu sendiri. Start with yourself gitu. Starting with yourself. Gimana kamu memeliharanya gitu. Ya. Terus membiasakan memelihara kesehatan mental diri sendiri, how to caranya gimana? Terus ini bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan terhadap stres ya. Karena kalau orang sehat mental itu meningkatkan daya tahan terhadap stres sekaligus daya tahan terhadap penyakit. Ya, yang tadi udah saya sampaikan. Jadi kalau pada dasarnya semua orang itu punya natural healing power. Ya, semua orang punya natural healing power. Seperti kesehatan, semua orang punya daya tahan tubuh, imunitas punya dia. Ya, darah putih akan nyerang gitu, virus-virus gitu. Semua orang punya. Begitu juga kesehatan mental, kita punya ya. Tetapi satu contoh misalnya, ada anak dibully aja sama temen. Kalau kita bilang bodoh banget sih lo, goblok gitu. Dia marah, apa sih lo gitu kan. Nah, itu sebenarnya dia imun sistemnya jalan, fight katanya gitu ya. Fight itu nggak boleh, dia bikin kamu sedih dan itu nggak betul, itu orang kurang ajar. Fight, dia akan fight atau flight ya, kabur, dia nggak mau lagi main sama orang itu. Atau dia diem, aduh ya emang saya gini ya, dia nggak berkutik karena ngatain orang yang sangat powerful gitu, temennya jagoan banget gitu. Ya, tapi kalau dia sempat bereaksi, dia menampilkan reaksinya dengan akurat, itu sama dengan kayak imun sistem sebetulnya. What if anak yang tertekan terus sama orang tuanya, di abuse terus, dikatain, dimana gitu aja nggak bisa, gitu aja nggak bisa, padahal anaknya pinter, tapi tiap hari digituin terus, belittling gitu aja nggak bisa, papa dulu begini, kecil, apa yang terjadi sama dia? Lama-lama daya tahan tubuhnya dia atau daya tahan mentalnya dia nggak bergerak.
nggak bisa diekspresikan. Ibaratnya imun itu harusnya dia ngelawan, dia melawan tubuhnya sendiri. Makanya ada istilah namanya penyakit autoimun. Ya, di emosi juga ada penyakit autoimun, yaitu orang yang tidak bisa say no, ya, nggak asertif, nggak bisa memperjuangkan haknya sendiri, membiarkan dirinya dianiaya, dizolimi gitu. Ya, itu sebetulnya. Ini kaitannya sama sebenarnya kalau dibilang analoginya imun sistem, ini juga daya tahan tubuh kita juga ada. Kita punya natural healing power. Oke, gimana sekarang kita untuk menjaga diri, meningkatkan daya tahan mental? Nomor satu, kaji informasi. Nomor satu, karena apa yang terjadi sama kita mau jadi bagus jadi enggak, itu tergantung dari informasi yang masuk. Informasi macam-macam ya. Pengalaman juga berupa informasi, sensasi juga informasi. Kalau keluarnya ke dalam otak kita tuh information system yang bekerja gitu ya. Tapi yang saya maksud di sini informasi tentang berita gitu lah. Karena apa? Dalam pandemi ini berita tuh banyak sekali bersebar kemana-mana. Kita betul-betul harus pandai memilih informasi yang benar dan terpercaya. Karena kalau enggak, kalau informasi yang kayaknya menyeramkan itu ternyata hoax, itu misinformasi, rugi, kitanya udah deg-degan, ternyata itu bukan, ya kan? Rugi-rugi amat, boros-boros. Ya, energi kita kepakai buat mengolah makanan, informasi yang tidak betul. Ya, di pikiran kita tuh ada sistem informasi, ya, information network ada di dalam pikiran kita. Kalau kita masukkannya yang jelek ya, yang junk news gitu, akibatnya bisa ngerusak. Tapi kalau informasi itu bagus, pastinya untuk kesehatan kita kan gitu, untuk daya tahan kita, untuk menjaga terhadap berbahaya gitu, untuk melakukan action, mengambil keputusan, itu perlu informasi yang benar dan terpercaya, ya. Ya. Jadi ini misinformasi inilah yang mesti dijaga. Seperti junk food gitu ya. Ini junk news juga. Misinformasi adalah informasi yang salah atau tidak tepat yang disebarkan dengan berbagai macam alasan, baik buruk maupun baik. Disinformasi adalah informasi yang disebarkan secara sengaja untuk mengelabuhi targetnya. Ini ada spesialisnya loh, orang yang bikin begini nih. Ternyata ada kumpulannya yang bikin kata-kata terus SMS blasting gitu. Buat itu. Ada itu. Ya, ada spesialisnya nih. Ya, dia jago di bagian marketing, komunikasi, tapi dia pakainya di daerah yang seperti itu, ya. Hoax atau berita palsu dibuat untuk memanfaatkan peristiwa politik atau kondisi sosial untuk meyakinkan bahwa hal yang tidak didukung oleh fakta adalah benar, dan dengan cara mencampur misinformasi dengan disinformasi. Kita semua ngikutin ya pemilihan presiden di Amerika. Presiden Trump bilang ini terjadi kecurangan gitu ya. Dia ngomong, tapi orang Amerika udah pintar. Buktinya mana? Katanya gitu. Kalau ada bukti bawa ke sini, kita selesaikan secara hukum gitu. Buktinya nggak ada, makanya nggak masuk pikirannya gitu. Tapi buat beberapa orang yang masih cinta mati, cinta buta gitu ya, dia akan telan aja, ya tuh curang tuh ya, secara emosional sekali lagi. Kenapa? Orang itu orang stres, yang nggak bisa jalan kognitifnya, shutdown sistem berpikirnya, dia nggak bisa filtering gitu ya. Lalu kita lihat siapa sih yang mulai memviralkan ini The Joker ya. Si Joker ini menyebarkan sindiran bukan yang sebenarnya. Konteksnya bisa untuk lucu-lucuan. Namun tidak semua orang memahami bahwa sebuah tulisan itu satir atau parodi. Tak heran kalau terjadi misinformasi. Kan kayak orang Indonesia paling jago nih bikin parodi. Ya, ini paling jago nih. Tapi kalau orang-orang yang level kognitifnya rendah itu bisa salah arti loh gitu. Ya, hati-hati. Terus ada scammer menggunakan akun palsu, nomor telepon palsu untuk mendapatkan bantuan dari orang lain. Ya, mama minta pulsa gitu kan. Ya, itu bohong. Terus ini politician, konten palsu adalah informasi yang sama sekali tidak benar tapi sengaja dibuat untuk menipu atau merugikan pihak lain. Salah satu bentuk konten palsu atau konten ini buat-buat adalah kebohongan Ratna Sarumpait yang mengaku dipukuli padahal kenyataannya bukan. Ini sudah dibuktikan soalnya ya. Makanya saya berani menuliskan di sini. Itu ini untuk dapat bantuan gitu ya sebetulnya. Ini selebriti yang dimaksud dengan informasi disebarkan untuk keuntungan pribadi, untuk popularitas gitu. Sini. Lalu insider, informasi konten tiruan ini dibuat seolah-olah berasal dari seseorang atau lembaga yang sah padahal bukan. Contoh undian berhadiah yang mengatasnamakan perusahaan tertentu. Sering nggak? Anda dapat hadiah 175 juta dari Shopee, buka link ini ya, itu. Ya, seperti gitu. Itu bahaya sekali. Tapi buat orang yang lagi desperate nggak punya uang, begitu dapat SMS itu, alhamdulillah, bantuan dari Allah telah tiba dengan tiba-tiba saya dapat, ya kan gitu. Kenapa? Dia lagi stres, dia nggak bisa berjalan, kognitif sistemnya shutdown, makanya dia percaya gitu.
Konspirasi teoris, ini orang yang suka sekali dengan teori konspirasi, dia menyebarkan konten hasil modifikasi dari gambar, video atau tulisan sehingga konten itu memiliki makna yang berbeda dari konten aslinya. Kerusuhan di sana di sini gitu. Kadang-kadang yang jadikan gambarnya itu yang udah terjadinya tahun 2000 ditarik lagi gitu 2010 ya, seolah-olah itu baru saja terjadi, biar rame aja gitu. Ya. Terus relatif ini yang dimaksud dengan konten yang salah adalah ketika informasi disebabkan kebaikan anggota keluarganya. Jadi ada warning, di sini ada bahaya, akan ada pasukan malam di mana kalau ketemu orang akan ditebas misalnya gitu ya. Dah itu kan mau menciptakan teror. Yang baca nih kan dia nomor satu care sama keluarganya, langsung disebar sama keluarganya. Hati-hati. Ini ada berita begini, nggak tahu benar atau enggak, tapi juga nah keluarga itu punya sahabatnya sebar lagi sehingga terjadilah satu negara bisa jadi kena teror gitu ya. Gitu. Dari situ tadinya gitu. Bagaimana bisa mengenali informasi? Kenali sumber informasi dulu. Kalau misalnya ada berita-berita yang menarik itu dari mana sih gitu. Lihatnya. Jangan hanya sekedar membaca judul informasinya. Tapi kadang-kadang memang mereka pinter sih bikinnya tuh eye catching banget gitu. Terus siapa yang membuatnya? Tanggalnya tanggal berapa gitu. Apa ada data pendukungnya? Ini ya. Cek tanggal pertama informasi disebarkan, ada apakah hanya sekedar lelucon ya, cek sudut pandang Anda, tanyakan pada ahli. Nomor satu juga yang mesti dilihat, emosi Anda yang kepancing yang bagian yang mana gitu. Anda jadi takut atau jadi senang atau jadi lucu atau bener kan gitu, ada yang kayak gitu. Ya, jadi kayak yang saya duga beneran terjadi, biasanya yang kayak gitu cepet disebarin ke orang lain ya. Karena sebetulnya untuk self righteousnya dia sendiri gitu, untuk membenarkan dirinya sendiri. Terus ketika kita menghadapi misinformasi, jangan segera diviralkan. Blok penyebar berita, kirim pesan dengan japri, laporkan, sebarkan informasi dari sumber yang terpercaya. Ya ini memang ini mesti telaten sih. Jadi mengajarin orang tidak impulsif. Gimana nggak impulsif? Orang kita lagi pada stres semua kok. Cenderungannya kita impulsif kan gitu kan. Makanya ada orang-orang yang kalem. Kalau di setiap keluarga tuh ada. Kalau saya punya mantu saya tuh emang kerjanya di manajemen security gitu ya. Dia salah satu direktur security. Kalau ada berita-berita, tolong dong dicekin ini benar apa enggak. But nanti dia chat sabar, enggak mah itu hoax mah gitu ya. Dan kalau ada terlanjur masuk, dia tuh bilang deh, sorry mah itu hoax, yang benar tuh gini. Aduh enak banget dalam keluarga ada yang filtering kayak begitu. Ya, kayaknya tiap WhatsApp grup yang gede-gede kita harus ada ahlinya deh, orang-orang yang sabar untuk mengelola. Dan orang itu yang dikirimin pertama kali anggota grup itu kalau menerima berita yang masih unda-undi bener atau enggaknya kirim sama si orang yang kalem itu. Coba deh, gue nerima kayak begini, coba cek benar apa enggak. Dia yang melakukan cek, kalau benar langsung dia taruh di WhatsApp grup, kalau enggak itu hoax. Selesai kan? Ya, jadi harus ada koordinatornya itu. Itulah gunanya admin. Di antara admin dari WhatsApp group itu ada yang tugasnya menseleksi berita gitu. Yang mau dikeluarin langsung lewat situ supaya enggak jadi tambah panik gitu orang-orang. Oke, secara itu jelas. Yang kedua ini yang agak panjang mungkin ya. Kelola emosi itu artinya apa? Menenangkan diri saat emosi berada di luar batas toleransi. Ya, ini tadi udah. Saya akan kasih lihat gambar ini. Kalau kita menghadapi stres, ya kita tuh kayak gini. Ini Windows of Tolerance kita, ya. Windows of Tolerance. Kalau kita berada di luar dari Windows of Tolerance, maka kita akan mengalami hyper arousal. Ya, di luar lihatin tuh, di sini ya. Di atas nih hyper arousal. Kalau ini di bawah. Ada orang yang nggak selalu kalau kena threat itu dia marah kan, ada juga dia yang menarik diri. Ya, malah depres gitu. Efek data, tidak mampu berpikir jernih, nambing gitu. Ya, kalau ini yang marah. Saya tanya nih sama teman-teman di relawan, teman-teman psikolog atau mahasiswa, lebih susah mana kalau di bencana kan suka kita nanganin bencana ya. Ada orang yang reaksinya si korban tuh siapa namanya penyintas, ada yang marah-marah, ya teriak-teriak gitu, ada yang diem, ya bengong gitu. Mana lebih gampang intervensinya? Coba. Lebih gampangnya ini kan, kalau yang ini susah, ya nggak pernah pengalaman nggak? Orang yang diam nggak tahu gitu, lebih susah loh, ya daripada yang meledak-ledak kecil. Kalau di sini lebih banyak, lebih ini, ya itu ada dua macam yang ekstrim lah gitu. Jadi inilah yang terjadi dalam keadaan pandemi ini, kita semua loncat nih, ada di sini atau ada di sini, ya. Terus pandeminya mau dihilangin, nggak bisa gitu, ya. Kita ketemu pandemi, reaksi kita fight, flight, freeze, atau submission, pasrah di sini, ya. Fight,
Ini flight, ya, kabur, ini freeze, submission. Submission itu kayak gimana contohnya? Contohnya di ini Merapi, saya nolongin penyintas dari Gunung Merapi. Mbah, ayo Mbah turun, Mbah. Ini apa namanya? Awan yang panas apa namanya? Dus gembel. Udah deket Mbah, ayo turun gitu. Mboten jang, mboten napa-napa kula sampun pasrah katanya gitu. Waduh, apa ini submission apa bukan gitu ya. Terus saya lapor ke bawah. Ini nggak bisa nih, orangnya nggak mau nih, katanya dia udah pasrah nggak mau. Coba lagi. Gagal dong kita kalau nggak bisa nurunin ibu-ibu itu kan. Dengan pendekatan psikologi PFA, hasilnya keluar deh. Mboten, soalnya kalau saya turun sapi-sapi kulo pripun, dia punya sapi, dia nggak tega turun sapinya ditinggal, karena selama ini sapinya itulah yang membuat dia hidup itu dari susunya gitu. Oh ternyata dia berarti sapinya gitu kan. Akhirnya freeze aja dia, ya udah nggak bisa apa-apa, daripada sapinya nggak ke bawah juga saya mati sama-sama sapi saya kan gitu. Akhirnya dikirim truk gede-gede, wah ke atas Merapi, sapinya naik dulu ke truk, baru ibunya itu mau masuk, nenek-nenek kakek-kakek turun bareng-bareng sama sapinya. Ya sempet heboh tuh, lucu tuh, karena sapi-sapi tiba-tiba kedatangan truk gede-gede bunyinya wong gitu kan, pada panik, sapi gila itu pada loncat ke jurang malahan. Kita ya kasihan, tapi kita mau nggak mau jadi ketawa juga saat itu, hiburan ya, mau nggak bisa nahan diri gitu. Ya itulah submission. Tapi ini enggak, kalau Mbah Marijan itu submission bener-bener udah tahu dan nggak kemana-mana, dia sholat just dah cepet banget ya. Bayangin 700 derajat Celcius lewat di atas rumahnya, cep langsung kering kan. Ini di oven aja kita cuma 200 derajat Celcius kita nggak kuat kok gitu. Ini langsung deket sekali di atas genteng rumahnya, 700-800 mungkin derajat Celcius. Nah ini struktur otak kita ya. Tadi saya bilang orang yang stres itu survival. Itu ya sebenarnya otak kita ada 3 lapis. Ada reptilian brain, ada mammalian brain, ada human brain. Cognition adanya di sini, cognitive system. Tapi kalau kita dalam bahaya adanya di sini, reptilian brain. Run for your life gini. Karena dia tujuannya adalah menjaga orang itu antara hidup dan mati. Ya, kita lihat kalau kita lagi diam-diam di kamar tiba-tiba jeder atau ada gempa, kita pasti merayap kayak reptilian. Itulah respons autonomic respons sistem kita gitu. Dan ini sebetulnya juga bertanggung jawabnya terhadap apa? Sistem pencernaan, reproduksi, pernafasan gitu ya semua. Terus dan menentukan fight or flight. Di sini nih. Ini namanya kita dibilangnya reptilian brain, ini survival. Ya, survival orang kalau pernah trauma pasti ada, kita bilang defaultnya tuh dia di survival mode gitu ya. Kalau yang ini adalah punya mamalian untuk mempertahankan area ya, mempertahankan daerah dia ya, dan untuk mempertahankan makanan dan pasangan biasanya gitu kalau aslinya gitu ya. Kalau limbic area nih, yang jelas itu emosional deh ya, mediating emotion, feeling ya, attachment. Nah, habis itu baru deh trimester ketiga berkembang yang namanya human brain, neocortex yang bertanggung jawab terhadap thinking, cognition, language, thought, speech gitu ya. Nah, kadang-kadang ini ada komunikasi ini, kita menjadi sedih, kita menjadi takut karena apa? Si otaknya bilang menginterpretasikannya sebagai tuh ini bahaya gitu ya, tergantung interpretasinya ya. Ada orang yang saya telepon teman saya kok nggak diangkat-angkat. Kayaknya dia udah nggak mau main sama saya lagi deh, kan gitu ya. Kayaknya dia memang menjauhin saya deh. Terus dia sedih, datanya gejala sama saya depresi gitu ya. Padahal itu hanya interpretasinya dia gitu. Karena dia punya pengalaman buruk, makanya ada kejadian tertentu diinterpretasikannya sesuai dengan apa yang dia pikir. I am not lovable gitu ya. I am not love, I don't deserve love gitu. Makanya temen yang ngangkat telepon aja dia udah feel bad. Terus aja ngalamin kayak begitu, akhirnya dia kena depresi deh ya. Nah, ini action, kalau orang mengalami kondisi bahaya, yang keluar adalah action system for defense, ya, mempertahankan diri. Makanya kita nggak heran kalau banyak orang yang marah-marah, kan gitu ya. Karena itu defense mechanism dia, atau flight atau fight, ya, dia nggak mau peduli sama tanggung jawabnya dia, gitu. Atau dia ngelawan, marah itu ya, defense mechanism. Nah, ini tadi saya menunjukkan kalau kita stres itu bagian dari kehidupan, cuma sebentar nggak apa-apa ya kita bisa cope ya. Tetapi kalau stres itu berkepanjangan, maka sistem-sistem ini akan rusak ya. Lihat ini, kalau kita lagi stres, yang bereaksi itu sympathetic nerve ya, sistem simpatetik.
Kalau kita rileks, parasimpatetik, kita rileks, nonton TV, makan enak nih, rileks gitu ya, semuanya serba berjalan ya, organ-organ tubuhnya. Tetapi begitu kita dapat ancaman, matanya langsung lihat untuk menangkap sign di mana caranya untuk melarikan diri gitu ya, tiba-tiba deleted. Terus Dani, ya waktu ya. Udah lewat 10 Iya menit. iya iya, oke. Sebentar ya. Nah, Ya, ini. Terus air liur jadi kering. Karena apa? Jangan mikirin makanan, lari dulu, run for your life gitu. Ini semua terjadi. Sehingga ini terganggu. Kalau ini berkepanjangan stresnya, maka ini tuh organ-organnya yang akan bereaksi ya, overdo gitu. Ya. Makanya begitu stres sebentar kita harus segera lepasin dulu ke parasimpatetik secara sengaja. Ya, ini adalah respons terhadap stres. Badannya akan berpengaruh seperti itu. Ya, ini saya lihat. Nah, kita harus menetralkannya gimana? Melalui action system. Jadi di dalam diri kita itu ada template ya, ada action system. Kalau ini untuk distress simpatetik, tetapi kalau kita dalam keadaan ini ya distress, ini kalau ini parasimpatetik. Kita kalau kesel kita bisa kita tarik nafas gitu kan, itu berarti kita ganti sistem dari simpatetik menjadi parasimpatetik. Itu udah ngerem tuh sebetulnya ya. Stres boleh, tapi kita harus bisa ngeremnya. Ya, ngeremnya gimana? Banyak tekniknya. Antara lain dengan teknik stabilisasi emosi. Ya, dengan nafas, dengan square breathing, single sensing, safe place. Ya, ini kalau ada waktu boleh dicobakan, tapi saya terusin dulu aja ya. Ini semuanya sebetulnya bisa dicobakan buat teman-teman yang psikolog. Ini bisa dilatihkan untuk diri sendiri, lalu diajarkan ke kliennya, ke temannya. Ini ada ininya, ya bisa diajar, bisa dipelajari. Oke, saya terusin dulu. Yang ketiga adalah mengembangkan sumber daya pribadi, yaitu mengaktifkan daya tahan mental. Ya, pada semua orang pada dasarnya mempunyai natural healing power, seperti halnya imunitas tadi, daya tahan tubuh. Dan kesehatan mental, dalam konteks kesehatan mental, itu imunitas itu daya tahan mental gitu. Bagaimana caranya kita mengembangkannya? Mengaktifkan potensi diri, itu jawabannya. Mengaktifkan keterampilan, berpikir positif, gitu. Mengarahkan diri untuk melakukan aktivitas positif dan produktif. Apa saja ya yang jadi sumber daya pribadi? Ya, kalau orang lagi stres gitu, coba deh itu dipinggirin dulu, taruh di kontainer yang bikin stresnya itu. Terus kita ingat pengalaman sukses kita, ya, keberhasilan kita, ya, yang bagus-bagus tentang kita pikir, kita berada di dalam ranah pikiran yang sana yang diaktifkan. Itu agak turun ininya, apa, stresnya gitu, ya. Terus hubungan interpersonal yang baik, ya, dengan ibu, ya, dengan orang tua, dengan teman, pasangan, ya, teman. Akses, cari support ke mereka, hubungi mereka, hai halo ya. Itu udah bikin sumber daya itu diaktifkan, cari pertolongan ya. Jadi cari resource ya, social resourcing gitu. Terus keterampilan khusus, sekarang banyak sekali ibu-ibu yang pada jualan. Apa itu maksudnya? Maksudnya ya dia itu salah satu metode self care. Oh, saya masak ini bukan buat cari uang kok, saya senang mengerjakannya gitu deh. Jadi banyak jualan PO ya, bikin apa, masker segala macam, berkebun, jualan tanaman hias dan lain-lain, menulis, itu semua keterampilan khusus yang bisa kita akses, kita lakukan gitu ya. Yang hobi, kegiatan menyenangkan, musik, olahraga, art, nonton film, baca buku. Kalau sedangnya musik yang tadinya gitar, dia udah bosan saya main gitar, anak remaja nih ya. Oke, sekarang bisa nggak kamu ngarang lagu gitu ya. Jadi itu mengaktifkan sumber daya. Karena dia memang hobi, lalu diajarin, oh iya, move ahead. Gimana kalau sekarang kamu ngarang lagu? Creating something dengan artsnya, bikin apa gitu ya. Oke. Kalau itu nggak bisa juga, nah ini yang saya ngintip aja sedikit, dari mana kita untuk mengembangkan sumber daya pribadi itu, kita sebetulnya punya natural healing power dan kita punya action system ya. Kita makan itu juga kan energy management, kita makan bikin seneng nggak? Bikin kan. Exploration, curiosity, kita belajar itu ya, baca buku ya, ingin tahu ya, termasuk kepo, ini juga sebetulnya ada self care-nya juga sih, cuman jangan sampai salah arah aja ya. Menguatkan attachment, memperkuat friendship, bermain ya. Playing itu kan bisa main game juga, bisa main bercanda sama anggota keluarga, itu juga sebetulnya bisa diaktifkan gitu ya. Berada bersama-sama teman walaupun tidak ketemu, itu bisa ya. Kalau ini untuk healing, kalau kita rasanya nggak enak badan atau kita sebelum depres, apa yang mesti kita kerjakan? Tarik diri dulu
Kita punya sistemnya kok. Social withdrawal itu sementara pada bercanda ada nggak moodnya nggak sama mereka, saya menarik diri dulu untuk sementara nggak muncul gitu ya. Istirahat ya, cari hiburan ya. Kalau misalnya terasa kurang tidur ya udah kita manjakan diri kita ya, nursing diri kita sendiri. Terus build up new energies, cari makanan enak gitu. Itu caranya. Aktifkan action system kita. Nah, kalau ini lihat dari neural network information system ini, kalau yang nggak enak, yang menakutkan itu di network yang merah. Kalau yang sumber daya itu kita menguatkan network yang kuning. Kalau yang hijau, kalau yang kuning itu kegiatan sehari-hari. Apa yang kita lakukan kalau klien kita datang, kita kembalikan ke here and now dulu, sehari-hari dia ngapain. Habis itu dia cerita masalahnya, ya nggak enak saya gini-gini. Oke, sekarang pengalaman positif kamu apa? Ya itu cerita yang nggak enak, cerita yang enaknya apa? Yang senang. Dengan dia menceritakan yang senang dan kita bangun, kita explore yang menyenangkan, itu seperti mencampurkan air panas dengan air dingin. Dia datang ke kita dengan keluhan, tapi begitu kita bisa mengingatkan, mengaktifkan dia, memorinya dia yang menyenangkan, itu seperti mixing gitu. Air panas, air dingin, air lama-lama jadi anget, sehingga kekhawatirannya dia, stresnya dia menjadi bearable, ya, gitu, seperti itu. Oke, seperti ini. Kuatin dulu positifnya, lalu kita cerita, balik lagi ngomong yang nggak enak. Kalau dicampur siapa yang menang? Ya, yang menang pasti yang yang menang yang tengah-tengah ya pasti ya, kita punya natural healing power, yang menang yang positif, gitu ya. Manakala kita mencampurkan stres dengan sesuatu yang positif, dia pasti yang menang yang positif. Gitu. Yang bisa saya share, Mbak Lia, ya. Oke. Iya, baik. Terima kasih maaf banyak, ya, Bablas. Bu Dani. Wah, luar biasa. Very inspiring. Jadi, teman-teman sekalian, Ibu Bapak sekalian, Mas dan Mbak, silakan ini tadi setelah mendengarkan Bu Dani menyampaikan itu, kita yang di garda terdepan dalam kesehatan mental ini bisa melihat juga ya tadi yang pertama untuk yang terutama yang terakhir ya tadi ya Bu Dani ya, sumber daya pribadi ya. Nah, tapi saya curious nih, Bu Dani sumber daya pribadinya apa? Apakah termasuk menyelenggarakan webinar? Saya kalau stres masak, Prof. Masak ya? Bikin something. Karena kalau bikin disertasi itu kan lama ya, masih lama. Tapi saya perlu feeling of sukses gitu loh, yang kecil-kecil. Jadi kalau bikin sebentar selesai, senang, boosting gitu. Iya. Ya. Atau apa? Baca buku yang udah capek baca jurnal, saya baca buku. Kayak kemarin ada buku yang bagus itu, Too Much is Never Enough, bukunya Donald Trump. Padahal 200 sekian halaman. Ya, tapi itu bisa buat relaxing saya. Iya. Karena kalau biasa baca buku jurnal itu kan baca. Untuk mendivertnya nggak baca juga, tapi halnya yang lain gitu. Itu bagus banget loh bukunya tentang ya itu. Action system ini kan sifatnya otomatis ya. Kita nggak mikir-mikir apa, tapi kayak langsung aja gitu otomatis ya. Iya. Tapi buat orang-orang nggak semuanya tahu, yang nggak tahu, yang nggak bisa kan dia kayak lost gitu. Apa ya gitu. Apalagi anak-anak remaja. Ya, kembali tanya-tanya, kita harus bisa memberikan ide bahwa kita punya action system. Kamu aktifkan aja sistem itu. Gitu. Baik, Bu Dani, ini menarik ya. HIMSI itu salut banget nih bikin Satgas COVID ya. Nah, yang Bu Dani di Rumah Sakit Cinere itu kira-kira apa ya? Bukan kira-kira, masalah apa kebanyakan yang datang dan berapa kali mereka baru bisa rilis gitu? Kalau di Rumah Sakit Puri Cinere itu udah, karena saya udah orang udah cari saya untuk trauma, untuk addiction, ya. Jadi kebanyakan yang datang ke saya itu rujukan dari teman-teman yang ada trauma yang mesti di-address gitu ya. Tapi kebanyakan juga memang banyak masalah-masalah ya kayak depresi ya. Rata-rata sih karena saya memakai trauma informed care. Jadi mau tidak mau saya, karena kalau trauma informed care itu transdiagnostik, apapun simptomnya. Saya sebagai trauma terapis, saya melihat yang semua gangguan itu sebagai simptomnya aja. Yang saya cari akarnya, ya. Jadi case conceptualization, psikodinamikanya, saya harus bisa melihat perjalanan orang itu dari dia lahir sampai sekarang gimana perjalanannya, ya. Melihat. Itu belajar ambil sertifikasi ya. Belajar, ya, psikotraumatologi, ya. Jadi melihat. Dengan pendekatan itu dari semua masalah orang, kalau kita bisa lihat akarnya, maka kita ada kemungkinan bisa menyembuhkannya dia gitu. Kalau tidak, penyembuhannya hanya perifer, cuma perilakunya, cuma pakai obat, gejalanya, besok itu lagi. Cuma meredakan simptom, tapi tidak merubah
ya, struktur secara keseluruhan. Wah, menarik, ini ada di ini nggak mata kuliah kayak kelas. Saya cuma kasih sedikit psikotraumatologi di UI itu udah berapa seluruh mahasiswa prodi profesi sudah pernah ikut ya, tapi hanya 4-5 angkatan. Setelah itu udah nggak pernah lagi, 2 tahun terakhir udah nggak pernah diajarkan lagi. Bahkan Kenapa? tapi sekarang yang mengadakan justru dari Atmajaya, dari fakultas-fakultas psikologi yang lain, Trauma Negara, nggak tahu ya. Saya mungkin mereka akan mengisinya dengan yang lain. Tetapi saya selalu mencari kesempatan kalau memang itu bisa diajarkan, saya selipkan gitu approach ini gitu. Ya, penting banget apalagi sekarang ya. 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 Trauma informed care. Baik, ini teman-teman sekalian masih ada waktu sampai 11.45 ya. Kita karena ada lebih maju sholat kita majukan juga. Mau nyobain nggak? Teman-teman mau nyobain itu nggak? Stabilisasi emosi. Boleh ya. Mau nggak? Ada yang tanya. Udah pernah punya belum? Barangkali belum. dapat diicip-icip gitu, gimana cara rasanya ya? Ayo, udah nih, silakan. Boleh? Ya, mau? Boleh mau. Oke. Dibuka dong. Relax dulu, relax semuanya, duduk yang enak. Ya. Sekarang kita relax dulu, stretching. Saya pengen tahu dulu kondisi awalnya dengan menghitung nafas. Ya, nafaslah seperti biasa, di mana tarik dan buang nafas itu hitungannya 1. Itu 1 ya. Jadi nafas seperti natural, seperti biasa. Saya akan timing dalam 1 menit. Anda berapa kali nafasnya? Ya, nanti saya kasih feedback apa artinya. Oke, mulai. Oke, cukup. Ya, berapa Pak Joko Harjanto? Berapa nafasnya Pak Mas? Itu Tuti Sari. Tuti Yunuzar. Nah, namanya aja nih. Mbak Tuti Indra sayangku. Berapa nafasnya? Dia bobo dia. 8. 8. 8. Hebat. Ada yang 20, 8, 19 ya. Aku 20. 12, 20 saya juga 8. Terus rata-rata segitu ya, range-nya ya, nggak ada di atas 25. Nggak ada. Berarti semuanya oke. Karena kalau 15 sampai 25 itu normal. Biasa. Di atas 25 berarti kita stres. Ya. Di bawah 10 kalau bisa di bawah 8 itu tenang berarti. Ya, dan kalem, berarti kalem. Ya, Windows of tolerance-nya juga tinggi. Kalau tiba-tiba dia ada orang yang kenapa-napa gitu. Ngapain sih lo ngomel-ngomel dia? Kenapa nih orang gitu? Tapi kalau dia lagi 25, lagi deg-degan kayak gitu, ada orang yang ngomel-ngomel, langsung ikut marah kan gitu kan. Itu tergantung toleransinya dia, bisa dilihat dari jumlah nafasnya gitu. Oke. Sekarang kalau nanti punya pasien bisa begitu ketemu tanya, oke, kita cek dulu berapa nafasnya dia. Gampang banget kan? Hitung dengan begitu gitu. Terus kita ajarkan, oke, Anda feelnya udah normal, tapi untuk bisa lebih tenang, saya akan ajak Anda untuk belajar menenangkan diri dengan bernafas gitu ya. Ya. Sekarang kita bisa bernafas dengan menggunakan beberapa teknik. Ada teknik yang namanya bernafas perut, ada square breathing ya, banyak tekniknya. Tapi mari kita coba napas yang disarankan sebetulnya ya, udah kelihatan ya ini ya. Sebetulnya napas disarankan napas dari perut. Karena rongga perut itu bisa menyimpan lebih banyak udara ketimbang dada. Kalau di dada nyimpannya sedikit ya dan berat di paru-parunya.
ya. Gitu. Belum kelihatan ya gambarnya, lama ya. Belum sampai. Lia, belum kelihatan ya? Mungkin bisa diklik kiri, Ibu. Sepertinya tadi ini udah yang slide terakhir. Oke, Di yang ini ya. yang sebelumnya. Nah, ya. Ah, ini ya. Jadi nafas Ya. disarankan itu dari perut, ya. Inhale, perutnya gendut. Exhale, perutnya kempes. Kalau ini salah nih, dada nih, kita capek nafasnya. Pendek gitu ya. Tapi kalau ini perut, makanya kita pegang perutnya biasanya, nafas perut. Coba deh, nafas perut deh. Tarik nafas, perutnya gendutin. Tahan bentar, keluarin, tiup seperti niup lilin. Ya. Terus bagaimana supaya nafas kita irit ya dan oksigen yang kita hirup itu nggak cepat-cepat keluar lagi? Pada saat kita ambil nafas, ditahan dulu di dalam diri, di dalam perut, di dalam tubuh. Ya oksigen itu suruh dia mampir-mampir ke daerah-daerah yang pegel gitu. Baru kita keluarin. Udah kosong, kita tahan lagi. Begitu ditahan kosong, kita tarik lagi. Ya. Nah, sekarang saya kasih penjelasan. Kenapa pas lagi niup itu harus habis sampai habis kalimat perutnya kempes banget. Ini seperti balon. Makin dikempesin habis, makin banyak udara baru akan kita sedot gitu. Ya, kita tahan dengan udara yang ada. Terus kita tiupkan habis. Paru-parunya kosong banget. Kita ambil lagi yang baru. Nah, itu lebih segar gitu ya. Kayak ini teknik. Oke, silahkan. Sekarang kita bernafas lagi 1 menit lagi, tapi pakai teknik yang baru, ya, teknik bernafas deep breathing. Ya, kita mulai dari sekarang. Iya, cukup. Nah, turun? Jauh. Ya, Ya jauh. turun. Berapa? Berapa, Li? Tadi lihat 20 loh. Saya 3, Ibu. Penyelam ya kamu. Jadi penyelam, hah? Ya. Nah, kalau kita napasnya udah sedikit, berarti kemungkinan besar gelombang otak kita itu berada di gelombang alfa. Adalah gelombang yang paling baik untuk belajar. Ya. Dengan gelombang alfa itu kita kalau mau melakukan apa-apa dengan tenaga sedikit, hasilnya banyak. Ya, tapi kalau beta kayak mobil tuh kayak ngoyo gitu. Snelling 2, 3 itu gelombang beta itu. Tapi kalau udah alfa Snelling 4, 5 tuh digas dikit aja udah banyak, majunya panjang gitu. Ya, itu enaknya kalau orang tenang. Tenang. Ada kejadian apapun nomor 1, tenang. Itu dulu. Nomor 1 kita kunciannya tenang. Baru deh berpikir yang jernih. Kenapa harus cepet-cepet tenang? Kalau enggak keburu ketutup jalur ke kognitif, kita nggak bisa mikir, dikendalikan oleh emosi. Ya, dengan kita tenang, jalurnya tetap terbuka sehingga kita masih bisa berpikir, oksigennya masih bisa ke kepala. Ya, kalau enggak ada di sini, ya kita nggak bisa mikir. Oke, baik. Sekarang saya akan mengundang teman-teman semua melakukan exercise yang namanya sensing fingertips. Kebetulan ini teknik saya sendiri yang ngarang ya. Jadi mari kita coba. Kalau cocok boleh. Ini untuk menenangkan. Ya, duduk rileks, napas biasa.
Saya memperkenalkan satu metode yang namanya sensing fingertips. Jadi fingertipsnya itu diketemuin gini, ya. Jempol sama jempol, telunjuk-telunjuk, jari tengah taruh di pangkuan. Ya, Anda boleh menjamkan mata, tetapi jangan terlalu kencang menjamkannya, asal nempel aja, santai, jangan tekanan. Nafas perlahan, nafas dalam. Bila sudah tenang, mari pusatkan perhatian ke ujung-ujung jari. Coba Anda rasakan denyut nadi di ujung-ujung jari. Denyutnya halus sekali, hampir-hampir tidak teraba. Anda perlu berkonsentrasi untuk bisa merasakannya. Bagi Anda yang tidak bisa segera merasakannya, tidak perlu khawatir. Karena beberapa orang memang membutuhkan waktu lebih lama. Apakah Anda sudah bisa merasakan denyut nadi di ujung jari? Itu adalah denyut jantung Anda. Sudah berada bersama Anda jauh sebelum kita dilahirkan. Rasakan. Itulah kita. Pusatkan perhatian hanya ke denyut nadi di ujung jari. Baik, sekarang bersamaan dengan detak nadi, detak jantung di ujung jari, kita bisa tambahkan mengucapkan kata-kata sugestif yang saat ini kita butuhkan. Misalnya, sabar, sabar, sabar. Atau bisa. Sehat, sehat, sehat. Apapun yang Anda butuhkan saat ini. Latihan ini juga sangat baik digunakan pada saat kita berzikir, menyebutkan nama besar Allah dengan mengkoneksikannya ke denyut nadi, langsung bisa dirasakan. Allah, Allah, Allah. Bagus dilakukan sebelum melaksanakan sholat. Untuk menambah konsentrasi, khusyuknya sholat. Oke, rasakan. Nafas Anda teratur. Perhatikan sensasi tubuh. Di bagian tubuh mana Anda rasakan nyaman. Mungkin Anda perlu mengendorkan kejapan mata sedikit biar lebih rileks. Oke, bagus sekali.
Bila ada pikiran yang datang, biarkan dia lewat, pikirkan dari jauh. Relax, santai. Oke. Bila dirasakan sudah cukup, kita akan kembali lagi ke ruangan ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Iya. Selamat siang. Gimana, teman-teman? Alhamdulillah. Pak Indra, bisa rileks nggak? Ya, itu cara kita ngerem. Lagi sibuk, berhenti dulu sebentar, cuman 5 menit aja gini. Itu kayak tidur setengah jam. Ya, kayak kalau kita betul-betul lepas, kayak pikiran kita kan jalan begini. Begitu kita dek ikutin. Relax, flowing, ikutin flow nafas. Kita kembali lagi ke apa fitrahnya kita, nafasnya gimana ngikutin. Kayak kalibrasi gitu loh. Kita akan lebih merasa relax lagi. Nah, itu rasanya kendornya tuh kayak tidur setengah jam. Ya, katanya ya. Alhamdulillah, Endah udah bisa relax ya. Itu gampang kan, bisa diajarin ke teman kan, ke orang anggota keluarga, gampang banget. Anak kecil juga bisa kayak gitu. Ya. Ya. Sip, itu yang udah dicobain. Alhamdulillah, Masya Allah. Bu Dani, terima kasih banyak ini transfer ilmunya dan juga paket lengkap ini namanya. Iya, kapan-kapan lagi yang lain-lain boleh. Ya, luar biasa. Oh, ada Mbak Amarina, ditanya berapa lama sinar sensing, tergantung kesediaan waktu. Tetapi untuk persiapan 3 kali nafas, oke. Lalu kalau yang bersangkutan segera bisa mendapatkannya, ya mungkin 2 menit kita kasih waktu dia untuk merasakannya, lalu kita bilang ucapkan 2 menit lagi, gitu ya, sehingga 5 menit, 6 menit udah selesai. Ya, tapi kalau dia menemui kesulitan belum dapat, udah oke nggak apa-apa. Nggak semua, beberapa orang memang memerlukan waktu agak lama, ya. Mungkin orangnya begitu sibuk sebelumnya melakukan itu, masih lari-lari pikirannya, kita kasih waktu. It's okay. Jadi kita juga memberi kesempatan dia. Ya, kadang-kadang yang saya berikan kan tambahan tuh, kayak apa namanya? Ini adalah denyut jantung kita. Ya, kita kan lupa bahwa itu tuh denyut jantung udah dari zaman kita belum lahir udah ada. Breathing itu dari kita mulai lahir ke dunia. Itu kan teman lama kita sebetulnya. Kita lupakan. Kita lagi susah ya kita minta tolong sama teman yang paling lama, yang dari dulunya tuh ngikutin kita. Siapa? Ya nafas kita itu gitu loh. Kalau dianggap sebagai teman kan, anytime kita bisa ketemu, kita bisa teman, kita nggak sendiri gitu. Ya. Ya gitu. Ya Bu Amarina. Jadi 5 menit, 10 menit sebetulnya udah selesai itu, tergantung ke apa kemampuan yang bersangkutan. Makin cepat dia bisa ketemu, ya. Dan kebutuhannya orang juga kan beda-beda ya, lain-lain ya. Ada yang pengen lama, kalau lagi enak ya udahlah biarin. Kalau saya sih 5-10 menit saya kasih waktu buat pasien untuk menikmatinya. Udah gitu ngomongnya lebih enak, nggak emosional gitu. Ya. Saya jadi ingat dengan guru saya Bu Dani. Kalau saya itu dari perut ngambilnya ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi gitu, ambil napas seperti itu. Betul. Jadi ya, dan setiap titik-titik itu kita dihujam ya dengan kalimat la ilaha tadi. Baik, ada yang mau sharing? Masih 1 orang lagi boleh. Ini yang muda-muda silakan. Sambil tiduran boleh. Hai, ini si Wati. Bu Wati ini penting nih, Bu Wati, ayo ngobrol. Halo, Bu Ibu Wati. Jago. Iya nih. Bu Wati yang menangani kasus-kasus yang serem-serem bagaimana? Emang dia udah sering banget ikut, dia udah jago ini. Ngapain ikut lagi, Ti? Berarti. Oke. Jadi apalagi kalau mau belajar buat takut sama Bu Wati.
oke loh. Maksud aku tuh anytime gitu ya. Ini kan sambil relax. Percaya nggak? Kalau saya lagi hektik terus dapat pasien saya ajakin untuk sensing Sama-sama fingertip, ya. sayanya pun juga sama-sama. Ya ngomong kan sambil begini. Kalau udah jago, udah sering, udah biasa, kita bisa sensing fingertip sembari kita ngikutin rapat, sembari kita kuliah, sembari kita dengerin pasien ngomong gitu ya. Karena fokus. Tapi nggak kayak bengong ya? Enggak, itu fokus. Kayak nggak jadi Kita kayak alert. ada serangan pertimbangan. Jadi itu seperti kalau kita melakukannya dengan benar, itu seperti kembali ke here and now. Here and now, kita aware betul dengan dek. Kita ada di sini di ruangan ini bersama siapa nih pasien saya, itu here and now banget. Sehingga kita nggak lari. Nanti pulang gimana ya nih hujan lebat, atau tadi gimana ya kompor udah saya matiin atau belum. Itu kan past, present, future gitu ya. Kalau kita bisa here and now, maka power kita full untuk attune sama klien. Jadi every single micro expression kita bisa nangkep. Ya, gitu. Itu powernya kalau kita bisa attune sama klien dalam keadaan here and now. Salah satunya dengan sensing fingertips. Kita fokus banget. Ya, segini lebarnya nih. Kalau lampu diameternya segini. Tapi kalau kita sibuk sama nanti cuman pakai baterai kecil, pakai senter ngelihatnya gitu. Tapi kalau kita bisa jeleng gitu ya, kita diam aja santai, tapi semua klien yang ngomong attune sekali gitu. Kita tangkap dengan mudah, kita duduk di pikirannya, duduk di perasaannya gitu tekniknya. Saya bilang teknik bluetoothing. Kita kayak punya bluetooth sama dia, nyambung sama dia. Gitu. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Bu Dani nanti kapan-kapan nih Bu Wati bilang sharing tentang traumatologinya. Oke, boleh. 2 hari, Bo. 2 hari. Latihan sampai jago. Harus dengan Bu Wati itu baru seru. Bu Wati udah pernah perasaan dia. Dia tuh cuma genit aja kayak pengen ikutan. Udah terus-terusan. Udah pernah dia. Kalau nggak kan nggak mungkin dia ikut MDR. Bisa dengan Ratna, dengan Bu Wati Indri. levelnya create trauma ya, Wat. Lu create trauma ya, Wat. Ini mulai nih, Bu. Bututi mulai nih. Saking jagonya she can create. Inducing trauma. Baik, kalau nggak ada pertanyaan dari yang muda-muda nih. Nggak ada ya, Om Boy, nggak ada. Bu Wina. Bu Wina, mau ada tanya nggak? Siapa ya, silakan. Nanti saya japri aja ke Bu Dani. Siap. Baik, Bu Wina. Baik, kalau gitu teman-teman, ini udah jam 11.45. Terima kasih banyak saya lagi pada Ibu Dani, pada teman-teman sekalian yang bisa hadir pada Sabtu tanggal 7 November 2020. Mudah-mudahan kita menjadi psikolog yang berkualitas ini setelah mendapatkan masukan-masukan dari Ibu Dani, setelah yang mendapat imunitas ya Bu Dani ya, semakin kuat kita. Iya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Lia. Baik, terima kasih Prof. Oh ya, sebelumnya kita mau penyerahan sertifikat dulu, boleh Prof? Oh iya, sertifikat. Iya. Ada sertifikat. Cara simbolis dulu, silahkan Prof Teni. Baik, saya lagi belum ada gambarnya Lia. Ya, Bu Dani, terima kasih banyak setelah menjadi pembicara di dalam Weekend Sharing Session Club ini. Ya, mudah-mudahan berkah ilmunya. Ya, terima kasih. Saya Iya. Kita foto bersama ya. Ya, kita akan foto bersama Bu Dani, Prof Teni, dan rekan-rekan semuanya. Berkenan untuk membuka kamera. Oke, sambil menunggu teman-teman rekan-rekan membuka kamera, saya ingin share juga untuk kegiatan kita di minggu depan. Minggu depan 14 November akan ada materi judulnya Anti Stres, Dampingi Anak dan Remaja Belajar dari Rumah, akan dibawakan oleh narasumber Auli Gracinta, MSc Psikolog. Beliau adalah Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan alumni Fakultas Psikologi UI. Iya, Cinta. Universitas Percinta. Apa? Cinta. Iya. Alumni Prodik. Alumni Prodik. Oke, baik, rekan-rekan sudah siap. Untuk Bu Dani, kita hari ini gayanya mau apa nih Bu Dani? Yang unik untuk hari ini? Ini ya, finger sensing tadi ya. Oke. Ya, fokus. Iya, fokus. Rekan-rekan semua fokus bisa membuat bentuk seperti ini.
Sensing Oke, fingertips. sensing fingertips-nya. Ada Junuzar loh. Oke, ada yang masih mau join Yun. lagi? Masih Ada pada ditunggu. Pada tuh mandi. Oke, sudah ya sepertinya ya. Oke, saya akan capture 1, 2, 3. Ya. Oke, sudah tercapture. Sudah? Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih Selesai. Terima kasih Terima kasih banyak. semuanya. Sampai jumpa. Ya, kasih, ya. Narasumber Bu Rani. semua Makasih, Bu dadah. Rani. Ya. Selamat weekend. Sampai ketemu. Sama. Assalamualaikum. Ya, Terima Tuti, kasih semua. Gawati, Wina, sampai jumpa. semuanya, Dawina, Tuti, Yun, Wina. Terima kasih. Tutis. Bye, Reni. Bye.